Pemirsa Jacindo News dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Bang Jali Pitung mendapat sebuah penghormatan yang tidak ternilai dari seorang yang legendaris, seorang inspirator, seorang kritikus, seorang politikus, seorang sejarawan, dan ini merupakan hampir menjadi makhluk yang langka, makhluk yang unik, yang cerdas, dan tetap konsisten dalam menyuarakan suara kebenaran rakyat. Siapa lagi kalau bukan Babe kita, yaitu Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum Babe. Assalamualaikum. Kita kemarin denger nih ada istilah-istilah apa tuh di media sosial gitu kan. Saya lihat, wah Babe Ridwan Saidi nih. Kata dia apa? Pit kopat kopit, alay pit kejepit gitu. Nah itu gaya-gaya Betawi saudara-saudara seluruh tanah air ya. Itu kami memang orang Betawi itu pendekatannya suka guyon, tapi juga serius dan religius. Dan alhamdulillah hari ini kita menjelang hari jadi DKI Jakarta, kita diperkenankan hadir ke tempat beliau. Sebenarnya udah lama nih saya pengen kesini sejak 2019. Tapi karena saya punya musibah ditangkap ya. Oh, ditangkap ya. Ditangkap waktu itu menjelang pelantikan presiden, jadi saya baru ketemu hari ini. Alhamdulillah Babe. Mudah-mudahan Babe sehat terus, memberi inspirasi kepada kita. Nah, ini ada beberapa hal juga menarik, ternyata bukan orangnya saja nih yang antik. Unik, ternyata beliau suka barang-barang apa ini, makhluk apa ini, piringan hitam. Gitu. Yang antik-antik nih apa ini telepon zaman apa ini kong saya dulu zaman dulu nih. Halo gitu ya. Yang masih diputar-putar kan? Iya. Anak sekarang mau udah pokoknya pakai gini-gini aja, Be. Iya. Nah, jadi kita mau nanya nih, Be. Tentang kondisi Betawi zaman dulu Jakarta dengan kondisi Betawi zaman kini. Jadi bagaimana sih, Be, sejarah Betawi itu di Jakarta? Kalau itu ya saya ada gambar ya, lukisan oil on canvas itu yang dibuat pada abad 15. Ini bisa ini apa tentang pelabuhan Sunda Kelapa ketika di Kali Adem sebelum dipindahkan ke daerah Pasarikan. Nah itu jadi ini kan Muara Angke yang sebelah sini. Yang sebelah sana adalah Kapuk Muara. Kita orang Betawi dari dulu keluarnya tinggalnya di Kapuk Muara. Nah di Kapuk Muara itu ada gerbang Gapura, kalau cara sekarang kayak Agustusan kan ada Gapura. Kampung-kampung Betawi itu pakai Gapura. Gapura itu namanya Betawi. Jadi orang-orang luar ya bilangnya kita orang Betawi. Dan penamaan itu dari orang luar, bukan kita menyebut diri kita orang Betawi. Orang luar bilang itu orang Betawi gitu. Jadi kalau sejarah sesungguhnya tuh masyarakat Betawi itu masyarakat apa tuh, Be? Masyarakat asli. Masyarakat asli. Jadi kalau masyarakat asli itu di mana juga masyarakat asli tinggalnya di dalam goa awalnya. Dia keluar goa 7.000 tahun yang lalu. Di Jakarta kan banyak goa, di Istiqlal aja di bawahnya ada goa, saya udah masuk. Ada 11 kurang lebih goa di Jakarta. Kita semuanya keluar dari goa. Itu seluruh suku-suku asli berasal dari situ. Gitu. Kita asli, nggak dicampur-campur ya, seperti kata orang. Jadi apa namanya, kita tinggal pertama kali di bantaran kali. Kemudian ketika pelabuhan Sunda Kelapa yang pertama di Kali Adem itu adalah dibuka pada abad 9, itu ketika uang sudah mulai beredar, tukar ya kan, abad 9, banyak yang bertinggal di pesisir. Di pesisir Kali Adem ini ya? Di sekitar Kali Adem. Nah Kali Adem itu dipindah karena banyak rob sampai sekarang. Kayak di apa namanya Muara Karang kan, itu Muara Karang, kulit Muara Karang kan sering banjir karena rob. Jadi pindah ke daerah Pasarikan gitu. Nah, ini cangcingnya Babe yang di generasi sekarang nih.
khususnya Nang Neng Tangtong nih ya, Iya. yang orang tapi hidup nih Kali Adem itu di mana? Jadi kira-kira sekarang di Kali Adem ya di dekat Kapuk Muara. Kampung mana itu Muara Angke? Ya Muara Angke ya kali Muara Angke dibelah sama Kapuk Muara dibelah sama Kali Adem. Atau yang sekarang jadi Pantai Indah Kapuk? Pantai Indah Kapuk, Perbatasan iya, itu lah. bagian dari Kawasan itu. kawasan pesisir. Nah kalau kita lihat sekarang itu justru yang punya bukan nama bocah-bocah kita, Be. Iya. Iya kan? Iya. Bocah mana tahu yang nempatin. Iya, lagi. Saya dengar pakai paspor lah apa istilah ini kan jadi unik. Lucu juga ya. Iya. Jadi begitu kita pindah ke daerah Pasar Ikan. Berikut daerah yang di depan Hotel Omni Batavia. Oh iya, yang bendera sini Sekitar putaran ya. itu. Nah itu namanya Kota Inten. Kota Inten. Kota Inten. Nah, kalau nama Jakarta berasal dari Majakatera, the land of power, tanah kuasa, tanah kekuasaan. Majakatera orang Betawi suka pendekin jadi Jakarta baru Jakarta, ya betul. Nah, daerah Majakatera itu daerah Jalan Kakap kalau sekarang ya. Jalan Kakap tuh yang ada restoran Raja Kuring. Raja Kuring itu. Gedung Panjang. Gedung Panjang. Nah, itu Jadi pesisir nih, Betawi itu asli pesisir. Orang pesisir. Maka ada istilah dulu kalau dari kita nih, kami kan saya kebetulan orang Betawi pinggiran nih. Oh, iya. Betawi coret, Ciledug, Reog gitu. Itu kalau ke sana namanya milir. Milir itu ngalor maksudnya. Milir itu ke kota. Ya, milir ke kota ya. Jadi milir itu bukan arah mata angin. Milir itu Ke kota, ke Ke tempat kota. ramai milir. nah, terus kalau mudik ngidul kan? Ya, mudik itu Ngidul. tidak mesti ke selatan, mudik Oh, bisa aja di kembali. timur, ya Mudik kembali itu ke kembali. asal. Ya. Maka orang ke Jawa juga disebut mudik. Mudik, padahal dia ke timur. Nah, jadi baru kita pada tahu nih. Karena kalau nggak dibuka sejarah ini, kita nih orang pada hidup dah anak-anak sekarang Iya. tuh. Udah sok-sok westernisasi, ya kan? Iya. Udah globalisasi, akhirnya kita kehilangan jati diri bangsa kita. Betul. Apalagi kita nih secara regional, Iya. yang di Betawi itu nyaris, aduh mohon maaf, hampir ada. Kita aja deket banget nih baru ketemu, Be. Iya. Kadang-kadang udah berantem, baku debu, nggak tahu engkongnya dia, sama engkongnya dia, besanan kan. Nah itu yang kadang-kadang Iya. kita harus kumpul nih guyup begini nih. Nah kalau dulu kan kumpulnya di kuburan. Kalau meninggal, Bukan. Oh, kira. Kalau lebaran. oh lagi apa? Ziarah ya. Iya, lebaran hari pertama Kan ngaji. habis turun sembahyang ke kuburan dulu. Nah, di situ ketemu beraya-beraya dan kampung lain. Tapi kan lebaran kemarin kagak boleh. Betul. Kalau kata babe saya Bang Jali, itu ketemunya orang kita tuh kalau lagi ngawinin sama kematian doang. Iya. Bener ya? Oke, jadi sekarang lalu ada tanggal yang dipakai sebagai hari lahir Jakarta, yaitu 22 Juni 1952. Itu peristiwa apa? Enggak jelas. 22 Juni 22 Juni 1527. Oh 1527 sebelum Belanda masuk ya? Sebelum. Nah itu nggak jelas itu peristiwa apa. Katanya kita dijajah sama Portugis kalah. Kita nggak pernah dijajah Portugis, kecuali orang-orang daerah Sulawesi ya. Di sini nggak ada tentara Portugis. Tentara Portugis di sini dagang, nggak ada yang bersenjata. Saudagar gitu ya? Saudagar. Nah 1527 juga di Jakarta pada waktu itu kita lagi sibuk membangun. Kan ada perjanjian yang dibuat ditandatangani. Nah, sebentar nih Be, nanti kita lanjutin. Cerita tentang membangun ini ternyata 1527 sudah membangun. Sedang terjadi pembangunan. Jadi artinya ini perlu diketahui juga nih ya saudara-saudara teman-teman yang pro dan kontra terhadap pembangunan, bahwa bukan Jokowi diagung-agung sebagai bapak pembangunan Indonesia saat ini. Ternyata 1527 udah membangun, Be. Udah di kantor pengadilan Jakarta Pusat yang lama. Sebelahnya kan namanya Jalan Pembangunan. Itu kan udah lama. Itu udah dari dulu udah ada. Astagfirullah. Ternyata Babe ini ingatannya kuat sekali ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Mudah-mudahan panjang umur. Jadi kita membangun pelabuhan Sunda Kelapa yang kedua karena di daerah Pasar Ikan dan Kota Inten yang saya sebut tadi, yaitu di daerah Kali Besar Barat ya. Di Kali Besar Barat itu disitulah radius atau bukan radius area wilayah kawasan ya. dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu investasi dari Portugis.
perjanjian Betawi dengan Portugis. Saat itu. Saat itu ditandatangani 21 Agustus 1521 ditandatanganinya. Nah, dari Betawi itu Waitem. Waitem itu sah bandar dan pengembang aliran silat sah bandar. Itu dari nama dia. Oh, itu yang melegenda Mat Item gitu ya? Bukan itu. Waitem ya? Waitem. Konglomerat. Bukan, dia sah bandar, dia kaya. Goloknya aja kan masih ada di Sumedang. Golok emas, sarungnya juga emas di Museum Sumedang. Masih ada ya? Satu lagi yang ikut tanda tangan namanya apa itu, orang darah Sudan lah dia. Saya lupa namanya hari ini. Lalu dari pihak Portugis tanda tangan, dari pihak Kerajaan Sunda istilah sekarang avalis, penjamin, begitu tanda tangan juga. Nah, terus diadakan pembangunan dari 1522 sampai 1540. Kagak ada tuh perang. Dari mana? Ya kan? Asalnya apa? Saya minta kepada orang DKI agar apa itu, memahami tidak, kota kita Betawi ini nggak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah? Nggak pernah, kan nggak boleh masuk daerah pelabuhan. Walaupun Belanda kan datang kemarin, dia tidur di loji itu, losmen kalau bahasa sekarang, kan dibayar. Nah, Belanda datang 1619, 1707 dia baru bikin bangunan. Baru bikin bangunan POC itu ya? Iya. Di mana dia tidur? Ya, dia tidur di loji sama di Pulau Onrus. Berarti kalau kita dengerin dari cerita Babe ini, Belanda sebenarnya bukan agresor ya, artinya orang yang datang perang ke negara kita, tapi dia hanya berdagang ya. Dia kagak pernah masuk Jakarta. Dia kagak pernah, karena itu waktu ya pada akhir abad 16, pasukan yang mengawal pelabuhan Sunda Kelapa udah punya senapan. Udah ada senapannya, udah senjata api, udah SMP dia pakai. Abad segitu ya? Iya, akhir abad 16. Nah, ini yang anak Betawi perlu paham. Nama Jayakarta nggak ada urusannya dengan sejarah Jakarta, gitu. Nama Jakarta sudah ada dari awal, namanya Majakatera, gitu. Jadi Jakarta, jadi Jaketra, dan kemudian baru Jakarta. Jadi bukan diambil dari nama Pangeran Jayakarta. Nah, dan ini pangeran juga kita nggak jelas siapa. Ya, kita, iya kan? Jadi kalau sejarah kita pengen tahu nih dari Babe gitu. Dia begini. Dia muncul di Penjagalan yang sekarang jadi taman bermain anak-anak pada 1610. Dia orang asal dari mana nggak jelas. Dia bersama kawannya yaitu Wijaya Kerama, plus dia bawa pasukan direkrut dari mana, mondok di situ. Nah, di situ dia mengaku tanah Jakarta ada yang punya. Orang Inggris sempat ketipu Saat itu 1610. Nah, si Inggris ngadu sama Belanda. Belanda kan belum ada pasukan, ngadu sama Betawi. Betawi bergerak begitu. Jadi terus terang aja ya, siapa Jali Bitung itu ketika 15 tahun lalu didirikan SBPU di daerah Kampung Gusti, dia lakukan penggalian, ketemu banyak tengkorak. SPBU ini apa? Sarana pompa bensin umum Iya, itu? iya. Pom bensin ya? Iya, pom bensin. Ketemu banyak tengkorak, itu tengkorak Pembantai. Jayakarta dibantai sama orang Betawi. Pada Begitu. Jadi kita ini nggak ada peristiwa. Belanda aja VOC itu nggak boleh nginjek pelabuhan Sunda Kelapa karena kita punya perjanjian internasional dengan Portugis, nggak boleh sembarangan, harus dihormati. begitu dihormatinya ya pada saat itu. Perjanjian internasional. Subhanallah. Jadi nggak ada. Ratusan abad yang lalu. Gitu. Siapa Jali? Wah, jadi ini menarik nih pemirsa nih. Saya sampai lupa minum nih, minum dulu ya, Bang. Ya, jadi gini Li, ente kan pesilat ya. Awalnya itu mungkin ente beksi atau apa saya nggak tahu, aliran yang populer sekarang. Yang pertama dulu disebut sah bandar. Sah bandar itu merujuk kepada Waitem, dia guru silat. Di Sumedang juga saya udah ketemuin padepokan yang mengatakan dia muridnya Waitem. Dia murid sejarah lah ya. Kalau Waitem udah belasan tahun, ratusan tahun kan.
Nama dia aliran juga Sah Bandar. Istilahnya juga sama, papat kelima pancer dia juga pakai. Jadi awal Sah Bandar, kenapa ya dikembangin? Waktu Pak Waitem membangun pasukan untuk pelabuhan. Oh, begitu panjang aja. Panjang. Jadi sebelum dia main senapan, sebelum diterus kayak dorlok ya. Dorlok ya. Iya, masih main golok, ya kan dia Waitem yang melatih. Gitu sama Mundari, saya lupa. Waitem dan Mundari itu setel. Mundari saya lupa, dan itu Waitem. Nah, kalau kita belajar Islam, ya kan? Iya. Saya ingin mengatakan bahwa pusat penyebaran syariat Islam itu Jakarta di Kapuk Teko, Kapuk Muara. Abad 10 Masehi. Kalau Islam, dia sudah datang pada pertengahan abad ke-7. Jadi zamannya Rasulullah. Yes, sudah datang. Itu ada bukti-buktinya. Dan karena belum ada airport, semua transportasi laut, maka sangat masuk akal di pesisir. Pesisir. Jadi gini ya. Itu ada buktinya, kita kagak ngata sembarang ngata, ya kan? Buktinya ada prasasti di Kebun Raya Bogor. Itu kalimat tauhid, itu bunyinya. Lalu ada lagi prasasti di itu pertengahan abad ke-7, abad ke-7 di daerah Tukmas Selatan Semarang, itu mengenai ajaran berserah diri Islam kan, berserah diri. Sahadat ya? Iya, yang tauhid satu lagi adalah nisan di makam Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur. Itu sahih. Kemudian kitab yang menulis syariat Islam itu orangnya dipanggilnya orang-orang Betawi Mualim Teko. Makanya dia karena dia tinggal di Kapuk Teko, di makam di Muara, di Kapuk Teko. Kampungnya ada Kampung Teko, di sana masih ada mereknya Teko, masih ada. Jadi Teko itu dinisbatkan kepada Teko tempat air, ilmu. Teko tuh yang kayak Bengkok dia kan? Iya, ilmu jadinya. Kayak cangkir kopi ya? Iya, kan air dinisbatkan kepada ilmu. Baru disalurkan. Salurkan. Orang itu filosofisnya Teko. Iya, ilmu. Jadi dia itu namanya Laid Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi. Dia orang Samarkand. Wafat 983 di Kapuk Teko. Makamnya terhitung 7 tahun lalu sudah menjadi danau. Kagak bisa dijarah. Gak bisa dijarah. Tapi saya punya gambar makam dia sebelum itu jadi danau. Ada. Subhanallah, saudara ini astagfirullah. Ternyata kita nih anak-anak Betawi kayak kita nih nggak tahu apa-apanya, kagak tahu sejarah bagaimana Betawi sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya para pemirsa di seluruh tanah air, khususnya pencinta Jacindo News dan perjuangan Bang Jali Pitung, saya mohon kesediaan saudara-saudara bersama-sama dengan saya membacakan suratul Fatihah untuk Mualim Teko. Al-Haziniyah wa kulinatin soleha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Amin ya Allah. Amin. Jadi kenapa saudara-saudara saya mengajak itu? Jadi sejarah itu adalah sebuah pelajaran bagaimana kita meniti hari ini, mempelajari masa lalu untuk menetapkan masa depan gitu ya. Nah, konsep pembangunan seperti ini, contoh misalnya secara government ya, secara kepemerintahan, tata kelola negara ini seperti dulu yang dilaksanakan oleh Pak Harto ya, Orde Baru. Jadi ada replita, ada pelita, dan ada eksekusinya pada saat itu, sehingga pembangunan itu secara berkala progresif ke depannya tuh bisa terukur. Jangan hari ini Jali Pitung gubernurnya, besok Babe Saidi ganti lagi tuh danau, akhirnya danaunya diuruk gitu kan. Orang beres-beres. Jadi kita lanjut ya tentang Mualim Teko. Karyanya ada 2, karya tulisnya. Dan tersimpan sampai hari ini bisa di-download dalam British Library.
British Library. British Library itu bisa di-download karena sudah digital. Itu huruf Arab Melayu. Karya yang pertama berisi doa, tapi Mualim Teko pakai cara Betawi, baca-baca. Abad berapa tadi Be? Lupa, maaf. Lain Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi. Abad Dia wafat 983, jadi abad 10. abad 10 ya. Ya. Kitabnya yang satu lagi dikasih judul Masail, itu tuntunan sembahyang yang diperlukan orang pada waktu itu, pedoman munakahat, jangan orang menikah tidak ada tuntunannya. Yang ketiga adalah penyelenggaraan jenazah. Jadi itu yang ditulis, dan itu waktu Jakarta guru-guru ngaji, mualim, ustad kayak datang nyalin tuh kitab, kan nggak dicerita. Iya, zaman dulu ya. Nyalin tuh kitab. Jadi terus terang pusat penyebaran syariat Islam adalah Jakarta. Sejak abad ke 10. Kalau abad ke-7 Islam masuk. Oh. Abad 10 baru syariat. Karena kan kualifikasi hadis abad ketiga Hijri. Jadi benar Be, berarti kalau misalnya orang Betawi itu rajin sholat, Iya. orang Betawi itu agamanya bagus, Iya. orang Betawi itu welcome, familiar. Jadi Iya. memang benar ya, Iya. toleran seperti yang kita sekarang. Toleran. Oh. Tapi jangan dikutik. Mentil ya. Kalau begini, alhamdulillah. Baik, orang baik dia lebih baik lagi. Benar. Orang sopan dia lebih sopan lagi. Tapi jangan orang hormat, lebih dia hormat hormat lagi. lagi. Jangan dikutik. Oh itu jadi Mualim Teko gitu ya. Nah tadi menyinggung soal silat Babe. Kalau Babe bilang mungkin jadi gurunya siapa? Saya nggak pernah banyak belajar silat. Saya belajar sempat dulu dengan almarhum Kong Haji Hasbullah, tahu kan? Lu Jami? Iya. Gurunya Bang Haji Roma Irama. Iya, Saya iya. setingkat di bawah Haji Roma Irama. Bang Haji. Iya, Jadi saya mah cuman asal bisa begini dong deh. Yang Iya. penting selamat. Karena dulu falsafah orang Betawi itu kan, yang penting satu bisa sholat, dua bisa silat. Karena zaman penjajahan kan. Nah saat ini jadi silat itu saya mendefinisikan tidak harus begini-begini Be. Jadi kita bisa silat lidah, pemikiran apa dan Setuju sebagainya. saya. Bagaimana tuh menurut Babe? Setuju saya. Jadi ya kan, apa namanya, kita semuanya belajar anak Betawi karena kita bergaul ya, teman yang ngajak. Dan kalau dulu nggak boleh orang tahu, Ya, yang tahu cuma dulu guru. kita aja. Tapi jurus tuh belakangan. Yang diajarin tuh yang kita mesti melatih diri itu namanya kenaat. Kalau bahasa kerennya konservasi energi. Bahasa kerennya. Tapi kita latihannya berat. Saya tuh nggak kuat betul-betul karena dipukulin kaki kita, badan kita sama kayu kemuning. Zaman Babe. Ih, zaman saya belajar ya kan. Wah, kalau Kalau sekarang digebukin sama murid jangan pakai kayu kemuning, pakai penggaris apa polisi. Dulu kan kita begini Li, ya kita datang ke rumah guru sama teman-teman ngumpul satu-satu ke kamar dia. Betul, kita ngerasain tuh. Iya. Waktu mau ditawasulin apa? Iya, bukan di tempat umum, di kamar dia, mbak, di situ kita diajar. Kenaat namanya. Kalau Ketaatan ya kepada kenaat Tuhan. bukan, dari bahasa Arab konaat. Oh, karena kepatuhan. Atau konaat. Itu dulu diajarin. Nah, jadi intinya kehidupan di Betawi ini, orang Betawi mesti ramah. Kenapa? Dia kedatangan bangsa-bangsa luar yang pada dagang. Dia kedatangan orang-orang budayawan, ahli-ahli peradaban dari Mesir, dari apa namanya Maya, ya kan, dari Asia Barat, Palestina sekarang, ya kan, Eropa dan sebagainya. Eropa daerah Asia Tengah, semuanya kemari. Kalau kita judes, kita mau kemari. Satu, kalau kita diajakin ngomong peradaban kagak ngerti, jangan ke Harappa dah, payah orangnya nggak bisa diajak ngomong, Nggak nyambung gitu. kagak jekruk, gitu, nggak jekruk orangnya. Jadi kita begini orang Betawi sifatnya, ya kan, dia mesti ramah, nggak boleh judes sama pendatang yang mana juga, welcome gitu. Tapi sekali lagi dia jangan dikutip. Kalau dikutip susah. Nah, ini mengenai generasi ke depan nih terhadap perkembangan budaya Betawi ke apa semua kaum-kaum muda. Bagaimana nih pendapat Babe dan pandangan Babe serta harapan Babe ini terhadap anak-anak Betawi ini ke depan?
Iya banyak yang bagus ya kan. Ya, sekarang sering datang kemari mereka mau bikin S1, S2 apa bahkan S3 anak Betawi pada datang kemari. Cuma nggak mentas. Oh, Itu aja nggak artinya kurang banyak itu. Nah, tapi itu banyak. Nah, yang nomor satu saya beramanat begitu ya kepada generasi muda. Dia harus terus menerus, nggak ada waktu yang tidak untuk menambah ilmu. Gitu ya. Tidak untuk menambah ilmu. Oh iya, saya jadi ingat tuh sejarawan muda Betawi. Siapa Pak? Rijal siapa namanya? Kenapa dia? Iya, dia juga kan juga rajin juga tuh menulis Iya, tentang syukurlah. Betawi ya. Saya juga berterima kasih, kemudian salut dan bangga juga kepada saudara kita kayak Eki Pitung misalnya kan, dengan budaya silat, Iya. kebudayaan semua tatanan Betawi itu Iya, iya, supaya iya. kita ini benar-benar mau mengenang sekaligus mengingat dan melabelisasi sebagai anak Betawi ya. Iya. Jadi percontohan bagi masyarakat lain. Gitu. Ya kalau saya itu sekarang bangga ya, terus terang aja. Jadi tokoh-tokoh sekarang ya kita lihat dari berbagai bidang. Jali Pitung, bagaimanapun dia adalah orang yang berani tampil untuk secara hukum mempersoalkan kredibilitas atau istilah mereka tercela atau tidak. Perbuatan tercela terhadap presiden, gugatan yang sekarang nih, yang termasuk sekarang. DPR yang kita anggap disfungsi tidak Iya, berfungsi kepada iya, rakyat. gitu. iya, itu dia tampil. Eki. Kemudian kita ambil Mira Sumirat. Oh iya, aktivis buruh ya. Nah, dia tokoh lah kita anggap, karena juga saya sudah memperhatikan dia punya orasi itu Berisi ya. berkelas. Ya kan, saya kan tukang pidato. Saya tahu dia berkelas. Kemudian ada Abang Cicek, Abang Mansur Daman. Dia seorang pembuat komik, tetapi edaran komiknya itu di Amerika. Wah, Iya. oh di sini nggak ada, justru di Amerika. Di saya. Jadi ingat Upin Ipin ya. Iya. Di sini diajuin, nolak yang booming malah Malaysia. Iya. Ah ini kesalahan kita deh. Itu Bapak kita Mansur Daman. Lagi kita mesti sebut juga pelukis ya, Iwan Aswan, ya anak kebun kiri ya. Posisi masih ada nggak, Be? Masih ada. Dan saya sebut kalau semuanya masih ada. Oh masih ada nih. Iya, semuanya masih Oh, ada. Itu anak-anak Betawi, ya kan, pada nampil. Ya. Iya, yang seni ya kan, yang Iya. kori-kori, Iya, yang politisi, iya. Jadi seni budaya iya, masih gitu. Iya, jadi kita mulailah Betawi itu berkiprah ya, jangan kita muter-muteran di situ aja ya kan. Yang kita omongin Mangga Kecipet, kemudian apa pisang lempeneng, gua Prenyun, gua Ciletot, itu kita mesti tahu juga ya, tapi kita mesti meningkat. Itu aja ya. Berarti itulah sejarah tentang latar belakang Betawi masa lalu dan harapan Babe Ridwan Saidi terhadap kita-kita nih. Sebenarnya saya juga udah sore nih, Bang. Udah asar nih. Berapa umur? Umur udah pokoknya udah asar dah. Ini nanti ada adik kita nih di bawah kita nanti yang langsung menggantikan gitu. Pokoknya banyak lah. Banyak lah yang Begini, harus dibuat. itu jangan salah istilah yang disebut Golden Triangle, Sudirman Tamrin, kemudian Kuningan, Gatot Subroto, Segitiga emas. Tiga Emas, itu anak Betawi banyak di situ. Bahkan ada yang owner, perempuan lagi. Saya kenal, Apa tuh, Bang? perusahaannya saya lupa, tapi dia owner dari perusahaan itu yang berkantor di daerah Golden Triangle. Di segitiga emas itu. Iya. Saya pernah dengar selentingan tuh yang dia adalah pemilik saham terbesar Citibank gitu. Building apa gimana? Kalau dulu itu barangkali itu Abdullah Ali, dia pernah di Rut BCA. Nah itu dulu, saya mau cerita yang sekarang aja generasi Sekarang, ya. Yang sekarang tuh banyak, kita nggak usah khawatir. Cuma dia karena begitu tampil di pentas Betawi, jadi nggak dikenal. Mungkin banyak main di dunia internasional gitu. Bisa begitu, jadi nggak usah. Nah itulah Be kenapa nih saya Jali Pitung generasi kedua Babe pengen hadir di sini. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ini ada satu harapan dan impian saya Babe supaya Babe nih ikon Babe kan sekarang jadi kalau mungkin dulunya anak Betawi ya, ikon anak Betawi yang menurut saya nih sangat radikal nih Babe karena luar biasa itu beda sekali.
Nah ini saya punya harapan bahwa Babe bisa membonder nih. Babe bisa menjadi perekat nih, perekat anak-anak Betawi dari semua golongan, dari semua usia. Iya. Gitu Iya, loh. insya Allah. Harapan kita tuh begitu, Be. Insya Kan ini Allah. banyak Betawi-Betawi yang kaya raya, Betawi-Betawi yang punya intelektualitas tinggi, sekolah. Terkait dengan hal itu, Be, saya kan suka gini, saya suka jalan di Jakarta, kadang pakai mobil, kadang-kadang saya suka naik busway. Saya pada saat naik busway itu saya nikmati benar tuh, Be. Ada pemandangan, ada jalan kaki, dan ini menurut saya, saudara-saudaraku, ini adalah sisi keadilan dari sebuah dunia transportasi. Kalau tidak salah saya ingat itu dari zamannya Pak Sutioso ya, sudah dibahas usulannya, kalau tidak salah pun mau dikoreksi itu dari fraksi PAN membangun apa namanya ruas jalan transportasi massal yang berkelas. Iya. Nah, tapi direalisasikannya setelah Pak Fauzi Pak Fauzi kali mulai Pak Fauzi. mulai Pak siapa yang terakhir direalisasikannya? Pak Fauzi. Pak Fauzi Bowo kan? Iya. Nah ini adalah transportasi yang saya sendiri menikmati itu. Kenapa saya bilang ini ada sisi keadilannya? Anda mau pakai Rolls Royce yang 7,4 miliar silakan. Mau pakai Mercy pintu 2 S-Coupe silakan. Tapi macet. Pintu 6 kali ya? Itu 2, yang SLK itu Pintu 2 aja. Yang sport. Oh, yang sport. Iya. Kemudian mau pakai limusin silahkan, tapi macet. Nah ini rakyat bergerumbung-gerumbung banyak, 100 orang lebih naik bus diri, tapi dikasih AC, tapi cuma lancar dia, kan adil ya. Iya, adil kan mesti tidak mesti Iya, itu rata. Pak Bang Yos. Oh iya, itu konten Bang Yos. Iya, gitu, kita kan? hargailah beliau. Saya kira itulah pembicaraan kita. Meningkatkan apa itu transportasi di Transportasi, Jakarta, iya. kemajuan itu kan seperti Iya. kayak sekarang juga Anies kemarin sempat punya jargon apa tuh, maju kotanya, bahagia warganya gitu, sejahtera warganya. Nah ini kalau misalnya kita punya amanah presidennya, maka sejahtera dong rakyat ya, kira-kira begitu dong ya. Bisa ketawa bagus, ada asik aja dah. Iya deh. Ya kan, Iya. bener kan? Gitu. Kalau presidennya amanah, pemimpinnya amanah, Iya. yakin rakyatnya pasti tentram, bahagia dan sejahtera. Gitu. Iya. Nah, ini terakhir nih, Bang. Kalau anak-anak Jakarta ini kan sekarang pada pecah-pecah nih, Bang. Ada di partai sono, partai sini, dan sebagainya. Sehingga menurut saya mereka di saat pemilu itu memang kompetisi itu bagus lah ya, baik secara kompetitif, tapi tentunya apa enggak misalnya Babe punya usulan seperti apa gitu? Ya, itu hak politik mereka masing-masing. Sebab dulu juga pemilu 55 ikut partai Jakarta, ya kan? Ame ya? Kecil, ya kan? Jadi susah, biar aja lah dia berkiprah. Tapi yang pokok begini ya, karena saya bergaul dengan politikus, founding fathers, orang-orang dari angkatan 50 dan dari zaman Belanda, itu kualitasnya luar biasa. Saya gaul kepada mereka semua. Saya mulai dari umur saya 1955, itu saya berkeliling lapangan-lapangan kampanye pemilu pertama. Saya memperhatikan orang-orang yang pidato-pidato, walaupun saya nggak ngerti banyak kontennya ya. Lalu bagaimana orang berkampanye saya perhatikan. Setelah itu saya SMP, saya mulai mencoba untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh itu. Paling-paling juga gue diusir kalau nggak suka, paling-paling ya kan. Tapi mereka terima, saya ngobrol semua. Lalu orang-orang itu luar biasa. Kita mau apa? Misalnya Pak Muhammad Nasir ketemu Mas Yumi main biola bisa, ya kan? Ngaji Jago, ya kan? Main biola, ngaji, jago, musik berkelas, ya kan? Lalu kalau bicara itu suaranya bagus. Orang banyak nggak ngerti, kita tanya Bapak kok tekun amat dengerinnya, suaranya empuk, katanya kan? Nah kalau sekarang susah, kita bilang bicara dari pagi tempe, pagi kedelai, sore tempe gitu kan? Iya. Juga sudahlah, kalau sekarang saya nggak mau mengomentari terlalu jauh. Kita harus kembali lagi ke zaman-zaman kejayaan orang berpolitik tahun 50. Walaupun berbeda pendapat tapi akur.
Akhirnya dijawab juga Mbak Ben. Artinya begini ya, Li, ya, saya datang ke rumah Pak Jenderal TB Simatupang itu dihormatin luar biasa, ya kan? Ke Dokter Lemena juga. Jadi kita ini itu apa? Kita tetap jalan perbedaan kita, tapi keakraban meningkat, gitu. Makin erat. Waktu itu udah ada korupsi belum? Kagak deh. Karena misalnya ya, Pak Lemena, wakil Perdana Menteri zaman Pak Karno, pulang pergi ke istana naik sepeda, tapi pakai jas, pakai dasi. Mungkin karena belum ada mobil ya? Mobil sudah banyak kan, dia pada tahun 60-an kan sudah ada mobil. Tapi memang bukan sengaja, itu memang dia begitu, keadaannya begitu ya, dia naik sepeda. Kenapa enggak? Rumah di Menteng, Jalan Teguh Umar kalau nggak salah. Dia naik sepeda. Jadi nggak ada obsesi kebendaan gitu. Hedonisme gitu. Nggak ada. Jadi orang menghormati dia adalah pada apa yang ada di kepala dan di hatinya. Itu yang orang hormati. Mr. Rum juga yang pergi berunding dengan Belanda di KMB juga sama. Santunnya luar biasa. Saya berguru sama dia. Banyak lah yang nggak bisa kita sebut satu-satu. Jadi artinya saya juga senang banyak anak-anak muda kemarin nggak ada yang saya tolak, ya kan? Silakan, tapi kan disesuaikan dengan waktu saya kan? Iya, disesuaikan dengan waktu saya lah. Mudah-mudahan ada masanya nanti kita. Ada mau lagi ya? Ya. Nah, nih Be, ini mohon doanya nih Be, dari adik-adik kita, teman-teman kita nih, ini juga insya Allah kan mereka akan tayang perdana nih besok tanggal 22 dari jacindonews.com. Iya. Mohon doanya sama Babe. Amin. Terus ucapan selamat buat Babe. Iya, saya mau ucapkan selamat kepada jacindo.com ya. Jacindonews.com. Jacindonews.com. Mudah-mudahan berhasil, karena saya juga dulu tahun 1964 saya wartawan koran revolusioner yang dibredel oleh Pak Karno. Jadi maju teruslah, itu profesi yang terhormat sebagai wartawan. Banyak politikus mau bergerak dari wartawan. Ya. Jadi kami melihat bahwa ini ada tugas mulia. Iya. Kita melihat sejarah secara historis bahwa kemerdekaan itu dulu juga ada peran jurnalis ya. Oh iya, banyak. Kalau kita lihat itu kereta ada tulisan, saya masih ingat ini buku-buku SD, Merdeka atau Mati. Iya. Kira-kira kalau sekarang tuh mungkin di player-player WhatsApp, kira-kira gitu ya. Iya. Banner-banner, mungkin billboard lah, kira-kira zaman canggih sekarang. Dulu pakai chat tuh, Merdeka atau Mati. Maka kesedihan kami nih sebagai aktivis B, ketika ada teman-teman jurnalis ini terkesan berpihak, tidak menjunjung azas netralitas. Iya. Sesuai dengan Iya. undang-undang pers misalnya. Nanti akan berproses sendiri, walaupun agak lama prosesnya, akan semuanya ke sana lah, ke jalan yang benar, masing-masing sesuai dengan profesinya. Oke. Baik, saudara-saudara semua, pemirsa Jacindo News dimanapun Anda berada, tidak terasa sampai udah ada geluduk-geluduk menjelang malam nih. Pokoknya nggak akan pernah habis kita menggali di gudang ilmunya Babe Saidi. Nanti kita akan bertemu kembali pada sesi-sesi selanjutnya, mungkin bicara soal ekonomi, politik, pendidikan, dan yang lain. Ini terkait dengan Jakarta 494, Dirgahayu, Jakarta Bangkit. Dari saya Bang Jali Pitung, melaporkan dari kediaman Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang umur ya Be. Ya, amin.